Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali pada renungan harian kita pada saat ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada saat ini atau firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yaitu Selasa 7 Februari 2023 dari Yehezkiel 16 ayat 9. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Dungi au madidiho dohot aik, jala uusa mudar musiako, jala humiahiho dohot miak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu hal yang baik bagi kita bila kita memulai segala pekerjaan kita atau aktivitas kita dengan terlebih dahulu dengan dengar-dengaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan bagai kacang lupa akan kulitnya. Artinya seseorang akan mudah untuk melupakan asal usulnya. Seseorang akan begitu mudah untuk melupakan orang lain yang telah memampukannya memperoleh segala keberhasilan seperti yang dia terima pada saat ini. Demikiannya halnya dengan yang terjadi bagi bangsa Israel, bahwa Israel sangat menikmati segala kelimpahan yang mereka terima dari Tuhan. Tetapi mereka lupa diri. Mereka hidup sesukanya serta berbuat keji dengan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Oleh sebab itu, melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan mengingatkan bangsanya, Tuhan mengingatkan mereka bahwasanya sebelumnya mereka, Israel, bagaikan anak yang dibuang, tidak diinginkan kehadirannya, dibiarkan mati, tidak disayangi oleh siapapun. Penolakan anak yang baru dilahirkan, apakah karena sakit atau alasan jahat lainnya, merupakan suatu tradisi pada masa itu dalam kehidupan bangsa di luar Israel. Secara keturunan, mereka tidak lagi dipandang sebagai keturunan Abraham, tetapi berdasarkan tindakannya, mereka dipandang sebagai keturunan orang Kanaan, Amori, dan Het. Bangsa-bangsa yang ada di sana sebelum Israel, bangsa kafir yang tidak menyembah Tuhan. Tanpa usaha dari pihak Israel, Tuhan memilih dan menjadikan Israel sebagai umat kesayangannya dari antara segala bangsa di muka bumi. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Ia memberi mereka kehidupan, bahkan kesuburan. Dalam bagian ini juga dipakai gambaran perkawinan antara Israel sebagai mempelai perempuan dan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Tuhan memberikan segala kemegahan
kekayaan, dan kemasyhuran kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat bukan karena apa yang dimiliki oleh umat tersebut. Tidak ada usaha atau pekerjaan baik sama sekali dari pihak umat untuk mendapatkan kasih-Nya. Tuhan ingin umat mengingat masa lalunya dan mematuhi ikatan perjanjian dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita syukuri, kita puji Tuhan, karena ternyata dalam kehidupan kita Tuhan telah menyatakan kasih-Nya. Tidak hanya menyatakan kasih-Nya, bahkan Tuhan telah menjadikan kita sebagai umat kesayangan-Nya. Oleh sebab itu, janganlah kita melupakan akan kasih karunia, berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita melupakan akan kebaikan yang kita terima daripada Tuhan. Kita senantiasa mengingatnya. Dengan mengingat, berarti kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita, yaitu senantiasa setia kepadanya dan senantiasa rindu akan firman yang disampaikan kepada kita, dan firman tersebut yang menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita muliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur ya Tuhan, kami merasakan kasih Tuhan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, Tuhan berikan perlindungan kepada kami, yaitu pada malam hari kami jauh dari segala mara bahaya, dan Tuhan telah membangunkan kami dan memberikan kesegaran bagi kami untuk menjalani kehidupan kami pada satu hari ini. Ya Tuhan, ingatkanlah kami untuk senantiasa menyadari kehidupan kami yang telah Tuhan berikan hingga pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, atas kebaikan yang Tuhan berikan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Yalah Bapa kami yang di surga, kami juga memohon kiranya Engkau memberkati kami semua yang dalam melakukan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan melindungi kami. Yang berusaha kami, kiranya Tuhan yang memberikan keberhasilan. Yang sebagai pedagang, Tuhan berikan rezeki kepada mereka, agar dalam kehidupan kami terpancar sinar kebahagiaan yang daripadamu. Dan semua itu dapat kami membutuhi segala kebutuhan daripada rumah tangga kami, daripada anak-anak kami. Tuhan juga yang memperhatikan daripada kaum lansia, agar di masa-masa umur mereka dapat memberikan nasihat-nasihat dan juga dapat membimbing cucu mereka agar menjadi anak yang berhasil. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan juga melindungi daripada anak-anak yatim dan janda-janda. Tuhan topang mereka di dalam kasih Tuhan dan mencukupkan segala kehidupan mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit penyakit. Berikan kesembuhan kepada mereka. Kepada yang sedang bergumul, Tuhan beri topangan agar dapat
ya Tuhan, menjalani pergumulan mereka dan dapat memenangkan pergumulan mereka itu. Dan yang sedang berduka ya Tuhan, kiranya Tuhan menghibur. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan senantiasa membimbing, mengarahkan, dan juga memberkati di setiap kehidupan kami. Dengarlah doa kami yang kami alaskan melalui anak yang Engkau kasihi, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.